Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Obrolan pas di sini kita kembali lagi ngobrol-ngobrol seru bersama dengan Bupati seru. Kenapa semangatnya luar biasa sekali dan sesuai tadi dengan pilihan Bapak Bupati untuk memilih kerja cepat. Belum 1 tahun berarti dong Pak ya? Ya, semuanya PR-PR yang terdahulu sudah dituntaskan secara cepat. Makanya tadi Bapak Bupati memilih kerja cepat daripada kerja teliti Pak ya? Kalau kerja cepat mungkin ada kendala ke depannya bisa dievaluasi. Oke, kalau kerja teliti harus rapat lagi, ini makan waktu yang lama, sedangkan masyarakat butuhnya cepat nih. Oke, luar biasa sekali. Nah, kalau untuk kedepannya, Bapak, langkah apa lagi nih Bapak, untuk yang akan dikejar juga dicapai dari Kabupaten Kaur? Ya, jadi terima kasih. Yang jelas, saya fokus ini di Kaur, ya, di jabatan saya terakhir Pak. Ya, saya akan memberikan sumbangsi tenaga, pikiran, totalitas. Jangan masyarakat Kaur khusus ya berpikir bahwa saya karena terakhir memimpin Kaur sudah tidak peduli atau cuek. Ini catatan. Saya karena terakhir ini saya akan memberikan sumbangsi luar dalam untuk Kabupaten Kaur. Saya tidak akan pernah berubah. Yang pertama, saya targetkan rumah sakit. Rumah sakit ini di zaman saya juga sudah saya sampaikan, itu menjadi rujukan Pak. Dokter spesialis itu kontrak. 25 sampai 30 juta spesialis saya kontrak. Dan alhamdulillah pelayanannya memuaskan. Namun saya bukan begini begitu, hal-hal yang lain tidak bolehlah kita menceritakan yang sudah. Namun 2024 saya kembali memimpin Kaur ini. Insya Allah akan saya kembalikan rumah sakit Kabupaten Kaur ini kembali menjadi pelayanan yang utama. Karena kesehatan adalah paling utama. Paling utama, betul. Dan saya buktikan, jaringan listrik semua sudah saya benahi. Insya Allah 2026 atau yang ini 2025 ini sudah ada awal titik. Yang kedua, radiologi. Itu sudah saya anggarkan. USG sudah saya anggarkan. UGD sudah juga saya siapkan. Artinya obat-obatan. Dulu saya masuk Pak, keluhan bahwa obat-obat di Kaur ini tidak ada. Jadi pasien beli ke apotek kemana-mana. Sekarang alhamdulillah saya panggil Baprida, dulu Bapeda, sekarang Baprida ya, asisten, sekda, dan direktur rumah sakit dan unsur terkait para dinas kesehatan apa yang butuh di rumah sakit. Saya tidak mau lagi masyarakat Kaur selalu dirujuk ke Bengkulu Selatan, selalu dirujuk ke Provinsi Bengkulu. Pertama, saya mikir Pak, artinya BPJS kita, PAD kita kurang Pak. Karena mereka masuk keluar. Itu pertama. Yang kedua, kalau orang sakit dari Kaur 4 jam harus menuju Bengkulu, 2 jam harus menuju Bengkulu Selatan. Ini saya tidak ikhlas, saya tidak rela. Dan ini betul-betul saya anggarkan. Sekarang mudah-mudahan sekarang sudah ada yang gerak, ruang-ruang yang rusak saya bangun. Sudah saya mulai dibangun dan fasilitas-fasilitas ini mungkin sudah dalam tahapan persiapan. Jadi itu yang target aku yang pertama. Yang selanjutnya nanti mungkin infrastruktur, pendidikan, tetap beasiswa. Kemarin beasiswa sempat berhenti, ya. Sekarang beasiswa saya gas kembali. Rusia, Amerika, Jerman harus kita gas kembali. Wah, ini enak nih anak-anak di Kaur ya. Bisa dapat beasiswa kuliah atau sekolah juga ke Jerman. Jerman, Rusia, Amerika, dan Kaur jangan dianggap remeh. Saya bangga. Salah satu anak putra Kaur di Amerika cum laude. Sekarang sudah kerja di Jakarta. Kita berharap kalau sekarang silahkan anak-anak ini merantau lah. Mencari ilmu lah. Cari ilmu sebanyak mungkin di luar Pak ya. Tapi nanti kembali ke Kaur untuk membangun Kaur. Karena Kaur adalah potensi yang lain. Apa yang kita harus kita punya gas nggak ada. Punya minyak nggak ada. Punya batu bara nggak ada.
Tapi jangan takut ketika sumber daya manusianya bagus, insya Allah Kaur bisa bersaing. Tidak ada jadi ada. Di tingkat internasional, kan gitu. Benar-benar luar biasa sekali. Wah, ini pasti juga salah satu mimpi juga dari anak-anak sekolah yang ada di Kaur. Benar, Pak. Mungkin ingin cita-cita, wah apa sih rasanya sekolah atau juga kuliah ke Amerika, ke luar negeri. Ya. Oke, jadi dari pemerintah kabupaten sudah menyiapkan beasiswa itu. Dan salah satunya saya menunjang ini, Pak. Ya, saya ceritakan sedikit, bus pelajar. Ya, bus pelajar ini kemarin sempat terhenti, Pak. Selama saya nggak menjabat itu total berarti. Sekarang sudah saya anggarkan kembali dan anak-anak Kaur kembali mendapatkan bus pelajar gratis. Pulang pergi sekolah. Pulang pergi. Tidak pilih anak siapa dan tidak pilih tingkat apa. Dari TK sampai SMA. Kita antar jemput. Ini kembali kita programkan dan sekarang sudah jalan. Mudah-mudahan nanti akan kita tambah lagi unit-unit yang luar biasa sekali. Dan Pak, sebelum kita berpisah nih, terakhir nih Pak, ini kan juga Bapak akhirnya kembali lagi nih mengabdi untuk masyarakat Kaur setelah sempat berlibur sejenak, sekarang kembali lagi. Nah, kalau dari keluarga gimana nih? Karena kan kalau dari jam kerja kita lihat, wah bisa dibilang tidak ada jam kerja Pak ya, 24 jam ini untuk contoh. melayani masyarakat. Contohnya kan? Tentu sekarang baru pulang dari Muara Enim, langsung ke sini lagi untuk memberikan informasi bagaimana perkembangan Kaur. Nah, kalau dari anak cucu misalnya ada yang nggak usah lagi untuk di rumah aja atau seperti apa? Atau ada yang komplain nggak kerja terus. Anak-anak dan istri saya mendukung Pak, mendukung dalam arti kata tidak mencampuri urusan pribadi terlalu dalam. Urusan pemerintah, anak-anak dan istri dan keluarga tidak terlalu campur Pak. Tapi mereka memberikan support, semangat, pengabdian untuk mengurus diri sendiri dan mengurus masyarakat, memang mereka mendukung semua Pak. Kalau ini untuk kebaikan, silahkan. Dan mungkin yang saya juga yang paling terakhir ya Mas sampaikan, saya juga semua hobi Pak. Berburu babi Pak. Saya sampaikan salam ini dengan seluruh Porbi seprovinsi Bengkulu ya, khususnya seprovinsi Bengkulu. Ini saya sudah kembali menganggarkan Kabupaten Kaur untuk alat ya pendukung buru babi. Ini Pak sudah meresahkan. Dulu nggak ada perburuan ini dan saya ini sudah saya anggarkan dan insya Allah nanti buru babi di Kaur atau di Provinsi Bengkulu saya dekat Pak dengan seluruh Porbi saya dekat. Yang kedua anak-anak motor saya juga sampaikan salam dengan Adventure. Besok saya ada juga kegiatan di Utara. Ini ada Adventure Trail motor. Ini Pak Hari sudah mengundang dan kami juga akhir Oktober ada di Kaur. Sudah juga di olahraga. Saya juga berkomitmen ya anak-anak dulu alhamdulillah kita sempat juara satu pekan olahraga di Provinsi Bengkulu bola kaki. Artinya ini sudah kembali saya semuanya Pak saya rangkul dan saya dukung, apalagi pendidikan, apalagi kesehatan, apalagi pembangunan saya akan dukung. Wah, luar biasa sekali. Full. Gitu. Ini enaknya punya pimpinan yang semangatnya luar biasa seperti ini nih pemirsa Opini. Begitu enaknya nanti bagaimana kita lihat ke depannya Kabupaten Kaur menjadi kabupaten yang maju, sejahtera masyarakatnya. Dan pastinya juga sehat-sehat terus untuk Pak Gusril. Siap. Dan juga salam untuk Bapak Wakil Bupati. Lancar-lancar semua program-program kerjanya semuanya. Dan insya Allah nanti kapan-kapan dari TVRI Bengkulu main ke Kabupaten Kaur Pak ya. Siap. Saya tunggu. Kita pesta gurita. Iya, mencari rekor muri itu. Gurita itu mencari rekor muri, Pak. Rekor muri bukan negara internasional. Sate gurita terpanjang di dunia, itu rekor muri. Itu di zaman 2015 saya itu. Jadi alhamdulillah ini nanti ada festival kembali. Saya mengundang rekan-rekan dari media. Kita harus datang ini ya, menantikan Festival Gurita di Kabupaten Kaur. Sekali lagi Pak Gusril, terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Dan pemirsa Opini, tanpa terasa kita harus berpisah di episode kali ini. Saya Iqbal Fatwa mengucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa tonton terus Opini obrolan pas di sini dan jangan lupa kalau mau liburan ke Kabupaten Kaur aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.